Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Aeda. Baik, para siswa, selamat siang. Pada kesempatan ini, Pak Edam akan menjelaskan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pertama kita lihat buku apa ini. Ya, ini adalah salah satu contoh buku non-fiksi. Kita lihat yang lain, non-fiksi. Nah, ini juga terkait dengan buku non-fiksi, terkait dengan tumbuhan. Ada lagi, ini tentang sejarah dan budaya, juga buku non-fiksi. Itu contohnya ini. Nah, ini adalah novel. Ya, ini pasti buku fiksi. Kita juga bisa lihat di sini ada, ya, ini adalah kesukaan kalian. Ya, buku apa? Buku komik. Ya, jadi biasanya anak-anak suka sekali membaca komik. Kita lihat juga ada buku-buku. Nah, ini memang buku-buku pengetahuan, tapi bentuknya komik. Ya, jadi ini sebagai bentuk pembelajaran yang memudahkan siswa untuk bisa memahami isi dari apa yang disampaikan sesuai dengan judulnya. Baik, setelah kita memahami apa itu buku, bagaimana jenisnya buku fiksi dan non-fiksi, Pak Edam akan menjelaskan yang lainnya. Buku fiksi seperti yang kalian lihat di sini adalah buku yang menggambarkan sebuah rekaan. Rekaan itu sama dengan fiksi, yaitu menggambarkan atau menghayal atau hayalan dari seseorang yang menggambarkan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi bukan sebuah fakta. Jadi fiksi atau rekaan itu bukan sebuah fakta, tetapi fiksi pun bisa menjadi sebuah pengetahuan. Contohnya terkait dengan karakter atau sikap kita di dalam menghadapi hidup, amanat yang akan disampaikan di sini. Nah, jadi fiksi biasanya berbentuk rekaan, tetapi di dalamnya ada pesan-pesan moral yang cukup bagus, yang memang biasanya adalah buku-buku fiksi yang berkualitas dan bukan buku-buku fiksi picisan. Kalian pasti sudah sering melihat buku ini, Why, dan kamu suka sekali membaca buku Why. Why? Apakah buku fiksi atau non-fiksi? Memang ini berbentuk komik, tetapi sekalipun ini berbentuk komik, ini adalah bukan buku fiksi, tetapi ini non-fiksi karena di dalamnya menggambarkan fakta-fakta di dalam kehidupan. Ya, jadi Why termasuk buku-buku salah satu buku pengetahuan di mana para siswa bisa membaca buku ini dengan baik dan menambah pengetahuan siswa di dalam hidup. Sekarang kita lanjutkan, apa sih perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi? Kita bisa lihat dari judulnya. Ketika kamu lihat buku fiksi, judulnya, nah ini contoh. Ya, mungkin yang lebih gampang nih, yang mudah. Tintin di Kongo. Kemudian di sini Why, Si Matan. Nah, kalau kita lihat di sini dari judul ini sifatnya subjektif. Kenapa bisa dikatakan subjektif? Ini sesuai dengan kemauan dari apa yang diinginkan oleh pengarang. Sedangkan untuk ini bersifat objektif karena sesuai dengan fakta yang ada. Jadi tidak bisa kita menciptakan sendiri apa yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan hasil penelitian atau fakta yang ada dalam kehidupan. Itu buku non-fiksi. Sekarang kita lanjutkan. Apa aja contohnya buku fiksi dan non-fiksi? Nah, kita lihat. Ini apa? Kamus. Berarti buku non-fiksi. Kita lihat yang lain, buku yang lain. Nah,
Ini kamu semua ya, ini buku non fiksi. Sekarang kita lihat juga ada di sini. Nah, di sini, nah tadi sudah kita tunjukkan ini ada Why. Ini juga buku non fiksi. Kalian sudah pernah membaca buku ini bukan? Dilan. Buku ini adalah salah satu buku fiksi yang ada di perpustakaan kita. Nah, kalau kalian lihat ini sederetan yang di depan Pak Edam, semuanya adalah judul-judul buku fiksi. Ada ini juga. Ya. Nah, tadi kalian sudah jelaskan perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Dan di perpustakaan kita lengkap dengan buku fiksi dan non fiksi. Bahkan ada juga koran yang memuat ada fiksi dan non fiksi. Kalau kalian sudah masuk ke sekolah, jangan lupa sering-sering ke perpustakaan. Kita baca sama-sama. Oke?